Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Melisa dari kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang PSAP 07 dan PSAP 08. Nah, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan nama anggota-anggotanya yang disusun oleh kelompok 4, yaitu ada pertama saya sendiri Nesa Melisa, dan yang kedua ada Muhammad Hamdani, ketiga ada Marlinda, keempat ada Nur Alfia Sasriani, yang kelima ada Lestari Ayu Kusuma, dan yang keenam itu ada Nota Temahia. Nah, apa sih yang kami akan jelaskan tentang materi PSAP 07 dan PSAP 08? Baik, saya akan memperjelaskan tentang PSAP 07 dan PSAP 08. Yang pertanyaan standar akuntansi pemerintah PSAP 07 dan PSAP 08. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang akuntansi aset tetap. Yang kedua itu ada akuntansi tanah, ketiga ada ada aset bersejarah, keempat ada aset infrastruktur, dan yang kelima itu ada akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang ruang lingkup PSAP 07. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, yaitu termasuk pengakuan, penilaian, ada penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Nah, untuk pernyataan standar ini tidak diterapkan untuk A, itu ada hutan dan sumber daya alam yang diperbarui regeneratif natural resource, dan yang B itu ada kuasa pengembangan, eksplorasi, dan pengendalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui non-regeneratif natural resource. Nah, yang pertama itu ada akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya. Yang B itu ada hak tanah, hak atas tanah. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut, yaitu ada tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nah, yang kedua itu ada peralatan dan mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Di sini ada gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nah, yang ketiga ada jalan irigasi dan jaringan. Mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nah, yang keempat itu ada aset tetap lainnya. Yang kelima ada aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai. Yang keenam ada konstruksi dalam pengerjaan, yaitu mencakup aset tetap yang di dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Selanjutnya, saya Muhammad Hamdani akan menjelaskan tentang pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dari nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu berwujud. Yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga yaitu biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang dapat dikriteriakan andal itu yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang terakhir, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengukuran aset tetap pada PSAP 07 pada paragraf 20 menjelaskan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Namun, jika penilaian tidak memungkinkan, maka dapat ditetapkan dari nilai wajar pada saat perolehan aset tetap tersebut. Wahyuni menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap yang meliputi 1. Harga perolehannya, 2. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh. Penilaian awal aset tetap. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, yang pertama, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang atau developer dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Yang kedua, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada aset tetap tersebut diperoleh. Selanjutnya, komponen biaya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal atau initial delivery, dan biaya simpan dan bongkar muat atau handling cost, biaya pemasangan atau installation cost, biaya profesional seperti arsitek, insinyur, dan yang terakhir biaya konstruksi. Pertukaran aset. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagai aset tetap yang tidak serupa dan aset lainnya. Biaya dari proses semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau yang diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa juga dan memiliki wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut,
tidak ada keuntungan dan juga tidak ada kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh kemudian dicatat sebesar nilai yang tercatat, yaitu carrying amount atas aset yang dilepas. Ada juga contoh dari pertukaran atas aset yang serupa, termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukaran tidak mempunyai nilai yang sama. Terus ada akuntansi tanah. Akuntansi tanah yang dimiliki atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen. Tanah yang dimiliki atau yang dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yaitu harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau hanya sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat di antara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut tanpa batas waktu. Selanjutnya, yang ketiga, ada aset bersejarah. Menurut PSAP nomor 7 tahun 2010, aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contohnya dari aset bersejarah yaitu bangunan bersejarah, monumen, atau tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni. Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah. Yang pertama, nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Yang kedua, peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. Yang ketiga, tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin lama menurun. Yang keempat, sulit mengestimasikan masa manfaatnya, untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai bersejarahnya. Sebagai contohnya, bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya. Sebagai contoh, monumen dan reruntuhan. Yang keempat, aset infrastruktur. Aset infrastruktur. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan. Aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan. Yang kedua, sifatnya khusus dan tidak ada alternatif dari penggunanya. Yang ketiga, tidak dapat dipindah-pindahkan. Dan yang keempat, terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini.
Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan, dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi. Ruang lingkup PSAP 08. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu. Baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini. Definisinya yaitu ada konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Ada kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan penggunaan utama. Cakupan konstruksi dalam pengerjaan itu ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang proses perolehan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode tertentu yang belum selesai. Cakupan kontrak konstruksi itu ada A. Kontrak untuk peroleh jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset seperti jasa arsitektur. Yang B ada kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset. C. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen, konstruksi, dan value engineering. Dan yang terakhir ada D. Kontrak untuk membangun atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Jika kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset telah menegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut dan biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Selanjutnya adalah penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Suatu kontrak dapat berisi klausus yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas pemberitaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi jika 1. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, dan fungsi dengan aset yang tercantum ke dalam kontrak semula, atau B. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tetap memperhatikan harga kontrak semula. Pengakuan KDP. Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Dan ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Pengukuran biaya konstruksi terbagi dua, yaitu secara skolola dan secara kontrak. 1. Secara skolola, biaya yang berhubungan langsung dengan konstruksi. 2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi. Dan secara kontrak yaitu termin yang telah dibayar, kewajiban yang masih dibayar. Dan ketiga, pembayaran klaim kepada kontraktor atau ke pihak ketiga. Misalnya, klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja. Penyajian KDP. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan dalam neraca masuk dalam kelompok aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya dikualifikasi dalam aset tetap.
Pengungkapkan KDP. Entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi. Perincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dalam jangka waktu penyelesaian. 2. Nilai kontrak konstruksi dalam sumber pendanaannya. 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan masih harus dibayar. 4. Uang muka kerja yang diberikan. Dan kelima, retensi. Penghentian KDP. Apabila dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara mendadak dan dalam kaul. KDP yang diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka KDP tersebut harus dieliminasi dan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara mendadak dalam kaul. Ilustrasi jurnal KDP. Contoh, pada 30 Desember 2010, SKDP ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk gedung sebesar 700 juta. Pada 30 Desember 2001, pengeluaran untuk pembangunan sebesar 500 juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserterimakan dan mulai digunakan depresiasi 20 tahun. Sekian presentasi dari kita. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.